Itu artinya bahwa Umar mengapresiasi usulan Ali. Dalam posisi seperti ini, keduanya adalah ra'iyawaniyin. Saya kira seperti itu. Kemudian misalnya kasus Ali yang Kang Jalal kategorikan sebagai wahyawaniyin, juga seperti kasus menyapu khuf, menyapu sepatu, justru di situ menunjukkan bahwa Ali adalah golongan ra'iyawaniyin. Jadi karena itu saya kira polarisasi ini tidak pas. Karena itu ya saya mengharap supaya betul-betul. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih. Silakan. Ya. Walaupun lampunya sudah menyala, saya minta agar Ponopendus berkomentar tentang. Silakan. Ya. Pertama Pak, dalam upaya untuk merumuskan atau upaya mempersatukan umat, saya kira yang pertama kali harus disingkirkan ialah kesalahpahaman di antara masing-masing madhab. Dan tujuan utama saya sebetulnya memang untuk mempersatukan umat, supaya kita masing-masing umat tidak menghakimi kelompok yang lain, tapi berusaha memahaminya. Jadi oleh sebab itu, dalam disertasi ini tujuan utama sebetulnya ingin menjelaskan misalnya mengapa orang-orang Syiah disebut mengecam para sahabat atau sabus sahabah. Dan kami jelaskan berdasarkan untuk saya kira Bapak juga mengetahui, berdasarkan kepada kitab-kitab Ahlu Sunnah. Saya menceritakan tragedi hari Kamis misalnya dari Sahihul Bukhari. Saya tidak mengutip satupun dalam disertasi ini dari Biharul Anwar, bahwa Umar ibnul Khattab misalnya melarang haji tamattu pada Rasulullah melakukannya. Itu juga saya tunjukkan dan sama sekali saya tidak bermaksud dengan itu untuk menunjukkan untuk mengecam sahabat. Buat saya bedakan antara mengecam dengan menampilkan fakta. Jadi kalau Al-Quran mengatakan bahwa para sahabat bubar meninggalkan Nabi ketika beliau salat Jumat karena para sahabat itu mendengarkan hiburan dan permainan, buat saya itu tidak mengecam. Karena saya menceritakan fakta. Sebagaimana surat Al-Jum'ah menyebutkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membagi kelompok Ra'yawiyin dan Wahyawiyin ini juga berdasarkan asalnya dari pembagian dalam tarikh Tashri. Ketika sampai zaman para sahabat, semua buku tarikh Tashri bercerita tentang kelompok yang banyak menggunakan ru'yunya dan kelompok yang banyak menggunakan wahyu atau menggunakan nas. Pak Kiai Aliyafi misalnya pernah membuat sebuah kategorisasi para imam madhab dari segi ru'yu dan wahyunya, atau dari segi nas dan ijtihadnya. Beliau misalnya mengatakan bahwa yang paling wahyawi dari itu semua adalah Ahmad bin Hanbal. Yang paling aklani, yang paling rasional dari seluruh madhab itu ada, kalau dalam kategori beliau, adalah Imam Syafi'i. Dan kemudian di tengah-tengahnya ada madhab madhab Imam Malik dan madhab Hanafi. Yang paling aklani adalah Hanafi. Kemudian rada aklani, berkati aklani adalah madhab Syafi'i. Kemudian Maliki di tengah-tengah, dan yang paling jauh yang sangat wahyawi adalah madhab Hambali. Dan itu semua kata bermula dari konsep ijtihad Umar ibnul Khattab. Tadi Bapak menyebutkan banyak sekali ijtihad beliau itu yang tidak sama dengan wahyu. Dan para ulama menjelaskannya karena pertimbangan Umar tentang kemaslahatan umat. Biasa dijelaskan dalam satu kitab yang agak terperinci, judulnya Ijtihadu Umar ibnul Khattab. Dan salah satu alasan juga untuk, jadi dalam kenyataan sejarah memang ada pengikut Umar ibnul Khattab yang sangat aklani, dan ada pengikut yang sangat wahyawi. Tentu saja kalau satu-satu diukur Pak, ada juga pendapat Ali itu yang sangat aklani, tapi ada juga pendapat yang sangat wahyawi. Jadi cuma itu semacam gradasi aja dalam sebuah spektrum.
Jadi di antara alasan kelompok yang membela Umar bin Khattab antara lain ialah misalnya tadi As-Suyuti menulis buku khusus Pak tentang muwafaqatu Umar bin Khattab lil Qur'anil Karim, bahwa banyak sekali berbagai peristiwa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an, walaupun ia misalnya bertentangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam hadis tentang Nabi mensolatkan orang munafik itu, ternyata Nabi disalahkan Tuhan dan Umar dibenarkan. Saya kira termasuk juga tragedi hari Kamis ketika Rasulullah mau berwasiat, Umar mengatakannya hajaro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meracau, cukuplah bagi kita Al-Quran. Hasbuna kitabullah. Itu juga mungkin berbeda dengan kelompok Wahabi. Dan para ulama Ahlu Sunnah menjelaskan apa alasan Umar sampai melarang Rasulullah berwasiat. Di antara alasan yang saya kemukakan di sini juga ialah bahwa Umar sangat cerdas. Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya mengatakan Umar sangat cerdas. Ia tahu kalau ikhtilaf itu berhenti, maka ulama tidak akan lagi melakukan pemikirannya, kata itu. Bisa dilihat dalam syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Bukhari. Kemudian saya kira itu semua berada pada kubu yang mempertahankan dari konsep bahwa Nabi seringkali juga salah dalam waktu ijtihad. Tapi ketika beliau membawakan wahyu, Nabi benar. Dan kedua mazhab ini emang saya sebutkan di sini dipertentangkan tidak dengan maksud untuk memecah umat Islam, tapi dengan maksud supaya saling memahami satu sama lain. Ini mazhab ini begini dan mazhab ini begini. Terserah kepada kita untuk memilih di antara kedua mazhab itu. Oke. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke penguji kedua. Bapak Profesor Dr. Arifudin Ahmad MAG, waktunya 7 menit, Prof. Terima kasih. Yang pertama saya mau konfirmasi dengan adanya secari kertas ini, tapi ini bukan wasiat dari Nabi. Apa secari kertas ini tidak menunjukkan ada takia akademik? Mohon konfirmasi. Saya tidak tahu secari kertas itu apa. Ralat. Ralat. Saya tidak mengirimkan itu. Oh, ralat-ralat dalam salah cetak di sini. Oh, oke. Oh iya. Enggak, sama sekali tidak takia itu, Pak. Emang kewajiban kita kalau ada salah cetak kita harus memperbaikinya. Ya, terima kasih. Yang kedua, kalau tadi menyebutkan ada sunnah Nabi, ada sunnah sahabat. Saya pertanyaannya ya gampang saja. Di mana letak perbedaan sunnah Nabi dan sunnah sahabat? Silakan, Pak. Oh, itu aja. Saya pikir di dalam ini saya mempersoalkan apa yang disebut sunnah sahabat. Sehingga dari situ kita tahu apa bedanya sunnah sahabat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil dari Iyad As-Silmi dalam anggota Hayatut Tadris Departemen Usul Fikih Kuliah Syariah di Riyadh yang menulis kitab Usulul Fiqh lidzi la yasa'ul faqih jahlah. Di situ ia menyebut wa muradu biqaul wal muradu biqauli sahabi au fatwa sahabi au ijtihadis sahabi au sunnati sahabah madhabuhu alladhi qalahu au fa'alahu wa lam yarwihi anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi. Saya kira di situ jelas bahwa yang dimaksud dengan sunnah sahabat adalah madhab sahabat yang mereka katakan atau mereka lakukan yang tidak diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diriwayatkan Nabi kita masukkan dia dalam sunnah sahabat. Kalau tidak ada riwayat dari Nabi tapi para sahabat memberikan fatwanya, itu kita sebut sebagai sunnah sahabat. Dalam kasus tragedi hari Kamis, apakah keengganan
Umar memenuhi permintaan Nabi untuk mencatat wasiatnya, itu adalah sunnah sahabat atau sunnah Nabi? Umar yang tidak mau sunnah nabinya, menurut saya ialah perintah Nabi untuk mencatatkan wasiatnya. Itu sunnah Nabi. Dan sunnah Umar ialah tidak perlu dicatat sunnah Nabi karena Al-Quran sudah cukup bagi kita. Kira-kira kalau itu sunnah Nabi meminta lalu Umar tidak menyiapkan, kira-kira saat itu yang hadir hanya Umar, sehingga kemudian sahabat yang lain itu tidak ada yang mengambilkannya secari kertas itu? Tidak. Karena itu adalah sunnah Nabi. Waktu itu seperti kita bisa baca dalam Bukhari menyebutkan peristiwa tragedi hari Kamis itu sampai 7 kali. Dan saya muat dengan lengkap di sini. Waktu itu hadir para sahabat banyak sekali. Jadi sebagian sahabat ada yang ingin memenuhi perintah Nabi, sebagian sahabat ada yang ingin mengikuti maqalahu Umar bin Khattab. Lalu bertengkarlah mereka di hadapan Nabi, sehingga dalam Bukhari disebutkan beliau marah dan berkata, la yambaghi anni qumu anni, la yambaghi indi at-tanazu. Pergilah kalian semua, tidak layak kalian bertengkar di hadapanku. Masih dalam konteks ini, ketika peneliti berkesimpulan bahwa sebetulnya 3 hal yang ingin dipesankan oleh Nabi dan 1 kemudian didiamkan. Saya tidak tahu persis apakah dalam konteks ini, lalu menyimpulkan bahwa sebetulnya yang ketiga itu adalah wasiat terhadap Nabi. Apa ini juga sunnah Nabi atau sunnah sahabat atau sunnah peneliti? Nabi waktu itu kata Ibnu Abbas, tapi nanti saya akan kembali lagi kepada definisi sunnah sahabat. Sunnah sahabat al-muradu biqaulis sahabi adalah apa yang dilakukan atau dikerjakan, yang dilakukan atau dikatakan oleh sahabat walam yarwihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak meriwayatkannya dari Rasulullah. Yang pasti kan Nabi belum mencatat karena tidak ada. Juga Nabi tidak mewasiatkan karena tidak ada mendengar, hanya interpretasi. Sehingga saya katakan, kalau kemudian ada kesimpulan ada sunnah sahabat mengalahkan sunnah Nabi, apa tidak keliru kalau saya mengatakan sunnah peneliti mengalahkan sunnah sahabat? Untuk disertasi ini, saya tidak punya sunnah. Ya. Dalam penelitian saya menggunakan metode ilmiah. Dan kalau ada disebut itu, yang disebut metode ilmiah itu sunnah atau tradisi, kan sunnah artinya tradisi, Pak. Dan dalam di sini saya ingin membatasi kata sunnah dalam pengertian tasyri, ulum tasyri. Kalau demikian kesimpulan peneliti mengalahkan sunnah sahabat. Iya, betul. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau tidak keliru, hasil penelitian ini menyatakan bahwa kenapa tidak menggunakan metode ilmu jarh wa ta'dil, karena memiliki kelemahan, bahkan sebelumnya dianggap tidak tidak bisa jadikan standar. Pertanyaan saya, kalau menggunakan historiografi dengan analisis abduktif atau abduktif, bagaimana metode historiografi menetapkan kevalidan data itu ketika menyangkut soal eskatologi? Karena setahu saya seperti surga, tidak ada orang pernah mati lalu kemudian masuk surga lalu kembali menceritakan. Historiografi menurut saya itu tidak cukup untuk bisa membuktikan data-data seperti ini. Lalu bagaimana Prof. Endus menyatakan bahwa, tidak menyatakannya, tetapi seolah-olah berkesimpulan bahwa kenapa tidak ilmu jarh wa ta'dil, karena itu punya kekurangan dan yang lebih bagus, lebih kuat adalah historiografi. Dalam konteks hadis-hadis tentang eskatologi, bagaimana
Prof. Endus melihatnya? Metode historis yang kita gunakan untuk membahas data-data sejarah yang berhubungan dengan keagamaan. Eskatologi misalnya kalau kita ingin melihat perkembangan eskatologis dalam pemikiran Islam, kita menggunakan metode historiografi. Tapi kalau kita mempelajari eskatologi untuk diimani, kita tidak perlu menggunakan metode historis. Jadi sekali lagi metode historiografis kita gunakan untuk menganalisis data-data sejarah. Saya sekedar ingin memberikan contoh. Saya pernah membaca sebuah artikel penelitian, kebetulan ini yang menelitinya orang barat, jadi kayaknya mereka tidak peduli dengan mazhab. Dan dia melakukan penelitian tentang sejak kapan anjing itu dianggap sebagai binatang najis. Karena di zaman Nabi, dalam hadis-hadis Nabi mereka temukan, dalam Al-Quran mereka temukan anjing itu termasuk binatang yang dihormati, dimuliakan. Malah satu-satunya binatang yang masuk surga dalam Al-Quran adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kemudian dalam hadis, misalnya dalam Sahih Bukhari ceritakan tentang seorang perempuan yang memberi minum kepada anjing, yang Allah ampuni dosa-dosanya karena kasih sayang pada anjing. Tapi tiba-tiba sekarang muncul dalam pendapat fikih bahwa anjing itu binatang haram, kalau masuk pesantren malah dikejar-kejar sampai dibunuh. Lalu peneliti itu menemukan, dan dia menggunakan metode sejarah untuk masalah yang menurut saya termasuk masalah eskatologis itu, tapi melihatnya bukan pada inti ajaran eskatologisnya, tapi perkembangan pemikiran. Terakhir sekali tapi tidak perlu ditanggapi. Saya berharap Prof. Endus itu ketika mengatakan bahwa ulama hadis lebih mementingkan sanad daripada matan, saya kira jangan juga dibalik bahwa peneliti lebih mementingkan matan daripada sanad. Tetapi ini harus saling mendukung supaya hasil penelitian itu lebih kuat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita masuk ke penguji ketiga, Bapak Profesor Dr. H. Ibrahim Yunus Sema, waktunya 7 menit. Prof. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pimpinan sidang promosi yang saya hormati, dan Kang Jalal yang saya hormati. Tadi di uraiannya dan memang ada di abstraksi yang dikemukakan dan di hasil penelitian bahwa Mount Berwiwot ya, yang memiliki pandangan kalau tradisi Arab dalam hal kepemimpinan itu menganut metode wasiat atau mungkin keturunan ya, heredity. Dan ini kelihatannya yang dijadikan dasar berpikir untuk membenarkan kalau wasiat yang dikatakan wasiat Rasul man kuntu maulahu faliyun maulahu itu, bahwa memang orang Arab itu menganut tradisi wasiat itu, sehingga Nabi harus mewasiatkan kepada keluarganya yang paling dekat, yakni Ali, berdasarkan juga hadis, dan memang hadis itu juga ada di kitab-kitab Sunni. Tetapi kalau ini kita bisa bantah, maka terbantahkan pula teori bahwa hadis tadi itu adalah hadis wasiat kepemimpinan. Saya kira barangkali itu Kang Jalal ya. Tetapi kalau kita melihat Mount Berwiwot mengambil contoh Bani Umayyah, tidak mengambil contoh Khulafaur Rasyidun. Bahkan di Bani Umayyah juga tidak selamanya seperti itu. Nah, memang Muawiyah wasiat kepada Yazid, Yazid kepada Muawiyah kedua. Tapi Muawiyah kedua kan tidak wasiat kepada Marwan bin Hakam melalui musyawarah. Begitu pula ketika Walid wasiat kepada
Sulaiman ya saudaranya, tapi Sulaiman kan tidak wasiat kepada Umar bin Abdul Aziz, tapi melalui musyawarah. Baru seterusnya wasiat. Ini artinya bahwa apa yang dikemukakan Mu'tabarat ini keliru. Apalagi melihat Abu Bakar tidak wasiat kepada anaknya. Ada anaknya Abu Bakar adalah Muhammad bin Abu Bakar yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman. Nah, begitu pula Umar, ada anaknya yang hebat namanya Abdullah, tapi tidak wasiat. Artinya apa yang dikemukakan Mu'tabarat ini sebetulnya tidak bisa dijadikan dasar berpikir untuk membenarkan kalau hadis tadi lalu itu menyangkut wasiat kepemimpinan. Nah, itu tidak bisa kalau dijadikan teori. Nah, Bani Umayyah memang karena berada di lingkungan masyarakat peninggalan Bizantium. Bizantium itu kan memang tradisi turun-temurun. Nah, beda dengan Arab. Arab bukan turun-temurun tapi kesenioran. Maka ketika pembicaraan di Sakifah Bani Sa'idah, ya orang Ansar memilih yang paling senior, Sa'ad bin Ubadah. Begitu pula Muhajirin tidak memilih siapa keturunan Nabi. Nah, bagaimana pandangan saudara? Silakan. Ya. Montgomery Watt menyebutkan itu sekedar untuk menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Bani Umayyah kita mengenal dinasti Umayyah yang seperti Prof sebutkan tadi, mereka pada intinya mereka mewariskan kepemimpinannya dengan wasiat. Tentu ada beberapa yang tidak begitu, ada sebagian juga yang karena dibunuh akhirnya tidak sempat berwasiat. Saya kira Umar bin Abdul Aziz juga tidak berwasiat kepada pengganti sesudahnya karena baru memerintah beberapa tahun saja ia sudah diracun oleh keluarganya. Jadi, tapi aturan umumnya tentu dengan beberapa kekecualian ialah pewarisan kekuasaan dengan wasiat. Dan mungkin yang keliru dari Montgomery Watt ialah pandangan dia bahwa wasiat itu dilangsung atau diberikan kepada keturunannya. Sebetulnya itu yang keliru. Tapi bahwa prinsip wasiat yaitu penyerahan kekuasaan dengan melalui testament. Jadi dengan melalui pernyataan dari penguasa sebelumnya, penunjukan dari penguasa sebelumnya juga dilakukan tentu oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini berwasiat supaya Umar menjadi penggantinya sesudahnya. Dan Umar bukan keturunan Abu Bakar. Kemudian Umar juga berwasiat agar kepemimpinan berikutnya dilakukan oleh Majelis Syuro atau satu lajnah yang ia bentuk terdiri dari beberapa sahabat dan sahabat itu kemudian bermusyawarah menentukan siapa penggantinya. Atau secara singkat sebetulnya dalam sejarah Islam kita bisa menyebut, ini kita bicara dalam fakta sejarah. Dalam sejarah ada beberapa cara sampai saya kira Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebutkan 3 macam pengalihan kekuasaan dalam Islam. Satu ialah dengan nas, jadi dengan pernyataan sebelumnya. Sudah, tapi kesimpulannya di zaman Khulafaur Rasyidun wasiat tidak kepada keturunan. Tidak, ya. Kalau tahu wasiat tidak menyangkut kepemimpinan selamanya karena Utsman juga tidak berwasiat. Lalu diangkatlah Ali kan seperti itu. Begitu pula Umar wasiatnya kepada 6 orang, tidak kepada anaknya dan bukan wasiat. Nah, oleh karena itu dalam pandangan Sunni tentang hadis tadi ya, man kuntu maulahu falin maulahu, itu tidak pada kepemimpinan ya, tetapi pada hal kedekatan Muhammad dengan Ali yang memang Ali lah selalu hidup dengan Muhammad yang memahami banyak tentang Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah SAW belum punya anak, wasiat ini muncul. Tapi ketika Ibrahim meninggal, nah wasiat kan tidak. Nah, artinya apa? Bukan persoalan kepemimpinan. Nah, ini tetapi persoalan ya mengembangkan ilmu sebagai keluarga yang dekat. Kira-kira seperti itu. Gimana pendapat saudara? Ya mungkin itu salah satu di antara penafsiran.
terhadap man kuntu maula fahadha aliyun maulah. Apakah itu bahwa Nabi memang berwasiat tapi bukan berkaitan dengan masalah. Ya, tapi ada mungkin sedikit saya. Ini Ali, kalau dikatakan bahwa wasiat Muhammad Ali, lalu Ali kepada Hasan, Hasan kepada Husain, itu kan masih bukan lagi tradisi wasiat dari Nabi. Kenapa di Syiah Imamiyah itu tetap ini dianggap wasiat yang harus dipenuhi? Padahal bukan lagi Rasulullah. Kalau Rasulullah berwasiat kepada Ali, bolehlah.